Kalau perubahan itu ibarat memasak, apakah yang salah jika masakannya tidak enak? Apakah kokinya yang kurang handal atau resepnya yang tidak tepat? Para ahli manajemen seperti Kotler dan McKinsey mencatat bahwa sekitar 70% proyek perubahan di organisasi berujung pada kegagalan. Salah satu penyebab utamanya adalah strategi perubahan yang kurang matang dan kurang tepat di dalam organisasi. Dalam video ini, kita akan membahas 4 syarat utama yang menentukan keberhasilan sebuah proyek perubahan. Tonton sampai selesai agar kamu mendapatkan insight penting tentang apa yang harus dilakukan seorang pemimpin perubahan supaya berhasil menggerakkan transformasi. Membangun perubahan besar dalam suatu organisasi pada dasarnya sama dengan mengubah manusia. Emily Lawson dan Colin Price dari McKinsey menyampaikan 4 syarat keberhasilan suatu perubahan, yaitu adanya tujuan untuk dipercaya, reinforcement system, pengembangan skill perubahan, serta adanya role model yang konsisten. Tujuan untuk dipercaya. Pada tahun 1957, seorang psikolog sosial dari Stanford bernama Leon Festinger memperkenalkan teori disonansi kognitif. Teori ini membicarakan kondisi mental yang tidak nyaman yang muncul saat seseorang menyadari bahwa keyakinan mereka bertentangan dengan tindakan yang mereka lakukan. Untuk rasa tidak nyaman itu, mereka akan terdorong untuk mengubah tindakan mereka atau mengubah keyakinan mereka. Apa artinya ini untuk sebuah organisasi? Jika semua orang dalam organisasi benar-benar percaya pada tujuan bersama yang ingin dicapai, mereka akan dengan sukarela mengubah perilaku mereka untuk mendukung tujuan tersebut. Karena, jika mereka tidak melakukannya, mereka akan merasakan ketidaknyamanan. Namun, agar perubahan ini bisa diterima dan dilaksanakan dengan semangat, setiap individu harus paham peran penting mereka dalam cerita besar organisasi dan benar-benar percaya bahwa kontribusi mereka itu berarti. Karena itu, tidak cukup hanya memberitahu anggota organisasi atau karyawan bahwa mereka harus melakukan sesuatu secara berbeda. Para pemimpin yang menggerakkan perubahan besar harus menyusun dan membagikan cerita di balik perubahan itu, mengapa perubahan itu penting dan layak diperjuangkan. Dengan cara ini, setiap orang yang terlibat bisa merasakan makna tindakan mereka dan merasa lebih termotivasi untuk berkontribusi secara penuh. Reinforcement System. Reinforcement system atau sistem penguatan merupakan mekanisme yang digunakan untuk memperkuat atau memperbesar kemungkinan terjadinya suatu perilaku dengan memberikan konsekuensi tertentu, baik berupa penghargaan maupun hukuman. Sistem ini menjadi salah satu kunci utama untuk membentuk perilaku baru dalam sebuah organisasi. Ketika kita memberikan penghargaan atau konsekuensi atas tindakan tertentu, kita sebenarnya sedang mengajarkan apa yang diharapkan dan apa yang harus dihindari. Hal ini bukan hanya soal memberi hadiah, tapi juga tentang bagaimana memperkuat kebiasaan yang membawa manfaat jangka panjang. B.F. Skinner, seorang psikolog terkenal, menunjukkan bahwa perilaku manusia bisa dibentuk lewat penguatan yang konsisten dan tepat. Dalam konteks organisasi, ini berarti setiap kali karyawan melakukan sesuatu yang sesuai dengan tujuan perusahaan, harus ada bentuk penguatan yang memperkuat perilaku tersebut. Dengan demikian, perilaku positif bisa terus tumbuh dan berkembang menjadi budaya. Penguatan tidak selalu berupa hadiah materi. Penghargaan bisa datang dalam bentuk pengakuan, pujian, atau kesempatan berkembang yang membuat karyawan merasa dihargai dan termotivasi. Sebaliknya, konsekuensi dari perilaku negatif juga harus jelas agar karyawan tahu batasan yang tidak boleh dilampaui. Sebagai contoh sederhana, seorang guru TK memberikan stiker bintang emas kepada siswanya yang membereskan mainan. Stiker ini bukan uang,
tapi siswa yang mendapatkan bintang tersebut akan merasa dihargai dan lebih termotivasi untuk terus melanjutkan kebiasaannya. Sebaliknya, siswa yang tidak membereskan mainan akan diingatkan supaya mengubah kebiasaannya. Ini adalah bentuk sistem penguatan yang sederhana tapi sangat efektif untuk mendorong perubahan perilaku. Kerja dari sistem penguatan ini bukan hanya untuk sesaat, melainkan harus menjadi proses yang berkelanjutan. Keterampilan yang dibutuhkan untuk perubahan. Banyak program perubahan yang gagal karena terlalu cepat meminta karyawan melakukan hal baru tanpa mengajarkan cara menyesuaikan instruksi umum itu dengan situasi mereka masing-masing. Misalnya, perusahaan menginginkan karyawan menjadi berorientasi pada pelanggan, tapi jika selama ini mereka jarang memperhatikan pelanggan, bagaimana mereka tahu apa arti prinsip itu dan hasil yang diharapkan seperti apa? Nah, bagaimana caranya membekali orang dewasa supaya bisa membuat perubahan perilaku yang relevan? Pertama, berikan waktu yang cukup. Pada tahun 1980-an, David Kolb mengembangkan siklus pembelajaran orang dewasa dalam 4 fase. Kolb menjelaskan, orang dewasa tidak bisa cuma belajar dengan mendengarkan instruksi saja. Mereka harus menyerap informasi baru, mempraktekannya, lalu mengintegrasikannya dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Jadi, proses belajar harus bertahap dan diselingi waktu refleksi agar pembelajaran itu benar-benar menyatu. Kedua, seperti yang dijelaskan oleh psikolog organisasi Chris R. Gries, orang akan lebih dalam memahami informasi jika mereka juga diminta menjelaskan kepada orang lain bagaimana mereka akan menerapkan apa yang sudah dipelajari di situasi mereka sendiri. Hal ini karena otak kita menggunakan area yang berbeda saat belajar dan saat mengajarkan. Dengan metode ini, perubahan menjadi lebih bermakna dan berkelanjutan. Role model yang konsisten. Sebagian besar penelitian klinis mendukung ide bahwa sosok panutan atau role model yang konsisten sangat penting dalam membantu perubahan perilaku orang dewasa. Ide ini seperti yang dikatakan oleh Benjamin Spock, seorang dokter anak, tentang betapa pentingnya role model dalam perkembangan anak. Dalam sebuah organisasi, orang cenderung meniru perilaku figur penting yang mereka anggap berpengaruh dan signifikan. Namun, dalam satu organisasi, sosok yang dijadikan role model bisa berbeda-beda bergantung pada fungsi atau tingkatannya. Mereka bisa jadi adalah bos besar, perwakilan serikat, atau bahkan anggota yang menonjol di bidangnya. Untuk menciptakan perubahan perilaku yang merata dan konsisten di seluruh organisasi, tidak cukup hanya memastikan para pemimpin puncak sejalan dengan tujuan dan cara kerja baru. Role model di setiap tingkat juga harus benar-benar menjalankan dan menghidupi nilai-nilai dan prinsip yang diinginkan. Walaupun cara role model mempengaruhi orang di organisasi bisa berbeda, nilai-nilai dasar di balik perilaku mereka harus tetap sama. Misalnya, di sebuah organisasi yang ingin mendorong pengambilan keputusan inovatif, ada pemimpin yang membimbing langsung anggota untuk membangun inovasi, sementara yang lain memberi kebebasan penuh. Keduanya sama-sama mengedepankan semangat inovasi. Tetapi jika ada pimpinan yang masih ribet untuk keputusan kecil, itu bertentangan dengan nilai baru. Saat organisasi sungguh ingin mengubah nilai, perilaku role model harus lebih seragam agar mendukung nilai baru tersebut. Perilaku dalam organisasi tidak hanya dipengaruhi oleh role model, tapi juga oleh kelompok sosial tempat seseorang merasa menjadi bagian. Jadi, ketika seseorang meniru role model, pengaruh itu baru akan bertahan jika kelompok sekitarnya mendukung ide yang dibawa. Contohnya, seorang pemimpin senior mungkin sangat bersemangat mengusung budaya kerja yang lebih luas. Tapi jika anggota lain dalam kelompok kerja sering mengeluh bahwa ngomong doang, kagak ada dampaknya ke kita, maka ide yang coba dipengaruhi oleh role model mungkin akan menjadi senyap. Jadi, suatu perubahan akan lebih berhasil dan bermakna bila dirasakan dan didukung oleh kelompok kunci di setiap tingkat organisasi.
Perubahan dalam sebuah organisasi bukan hanya soal mengganti aturan atau proses, tapi tentang mengubah cara berpikir dan perilaku setiap individu di dalamnya. Sama seperti memasak, keberhasilan perubahan sangat dipengaruhi oleh resep yang tepat dan koki yang ahli dalam memadukan bahan-bahan tersebut. Ingatlah, perubahan bukan sekadar tugas sekali jadi, melainkan proses yang membutuhkan ketekunan dan komitmen dari seluruh anggota organisasi. Sekarang giliran kamu. Jadilah agen perubahan yang percaya pada tujuan bersama. Perkuat kebiasaan positif, kembangkan kemampuan adaptasi, dan tunjukkan teladan yang menginspirasi. Mulailah langkah kecil hari ini untuk membawa organisasi dan dirimu menuju masa depan yang lebih baik.